Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmi, NIM 21211010. Perkenalkan, nama saya Fatimah Cahyangtias, NIM 212110007. Perkenalkan, nama saya Bangkit Haji Pangestu dengan NIM 212110012. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Septiana Fajrin, nomor induk mahasiswa saya 2211005. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabilah, NIM 212110009. Aku gadis pantai. Tiap kali aku membuka mata, yang kuingat ialah harum laut, deburan ombak, dan irama langkah nelayan-nelayan yang siap membawa perahu untuk berangkat di subuh hari terdengar syadu. Bau amis dan asin melekat dalam setiap hembusan angin. Pemandangan pantai sepanjang jalan, tumbuhan laut yang jadi semak-semak, kadal-kadal laut yang bercanda ria, dan ketam pasir yang mondar-mandir bermandikan matahari. Aku hanya gadis biasa yang memiliki bapak pelaut yang kasar berotak perkasa. Aku hanya diam dan selalu menuruti titahnya. Emakku adalah sosok lembut dan dia selalu berusaha yang terbaik agar hidupku senang, tak seperti hidupnya. Emak menjadi orang yang mendukungku walau aku tahu itu berlebihan. Dengan segala kekurangan, aku bahagia sebagai gadis pantai. Laut membuatku tahu makna kehidupan. Berdampingan dengannya menyubuk udang, mengangkat ikan jemuran, dan menyambut nelayan yang pulang. Namun, hari ini aku harus meninggalkan itu semua. Hari ini sebuah dokar membawaku pergi. Aku menatap keluar melalui jendela dokar ke arah laut yang pernah menghidupiku. Aku merasa kehilangan dan merasa kecewa terhadap keputusan orang tuaku yang mengharuskanku pergi dari pantai. Aku begitu bimbang sampai-sampai aku tak berani lagi menatap keluar jendela. Langkah kakiku terhenti di sebuah kamar. Masih ada orang tuaku, kepala desa, dan bujang. Aku tidak tahu kenapa aku belum boleh bertemu dengan seseorang yang menikahiku. Di mana Bendoro? Aku hanya ditemani bujang, dan dia yang mengurus semua keperluanku. Emak dan bapak tinggal di bagian belakang dapur. Aku tidak tahu alasannya. Terlebih, semua yang ada di kamar dan istana Bendoro membuatku merasa kagum. Bayangkan, baju sutra yang sangat ringan, bagiku yang setiap hari mengangkat jala 20 kg. Lalu, kasur-kasur dan sofa yang lembut. Aku tidak pernah membayangkan hal tersebut sebelumnya. Lalu, bujang mengajariku untuk berdandan. Mulai dari memakaikan celak yang membuatku tampak berbeda di dalam cermin. Seperti bukan diriku sendiri. Aku disuruh belajar banyak hal. Termasuk aku disuruh untuk beribadah. Padahal sebelumnya di kampung nelayan tidak ada orang yang mengajariku untuk beribadah. Walaupun begitu, kehidupanku berubah dengan amat sangat cepat. Karena orang-orang di sana mengekangku untuk bertemu dengan emak. Katanya, sekarang aku adalah wanita utama yang tidak boleh merengek atau merajuk seperti bocah. Bujang selalu menasihatiku, dan dia selalu mengurus segala keperluanku. Di sini, di rumah ini, semua orang takut kepada Bendoro. Seolah Bendoro memiliki kekuasaan yang teramat besar. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan sebaik mungkin. Dan aku berusaha menyadari kalau kini aku menjadi wanita terhormat
Tak perlu lagi berkeringat, tak perlu berlarian mengangkat ikan jemuran bila rintik hujan mulai membasuh bumi. Namun, ada suatu kali aku bimbang. Ayahku tiba-tiba pulang ke kampung nelayan tanpa ku ketahui alasannya. Aku bertanya kepada siapapun, tetapi tidak ada yang memberikan alasan yang jelas. Semuanya hanya mengatakan kalau bapakku akan sampai di kampung nelayan dengan baik-baik saja. Padahal aku sangat ingin tahu apa sebabnya ayahku harus pulang ke kampung nelayan. Bahkan tak lama setelah itu, emakku juga menyusul pulang. Aku merasa sendirian. Sungguh, bagaimanalah seseorang seperti diriku yang biasanya bersama orang tua ditinggal di rumah bendoro sendirian. Bendoro yang jarang pulang membuatku terus bertanya-tanya, kenapa aku harus berada di sini? Semakin hari, aku semakin rindu kepada kedua orang tuaku, emak dan bapak. Walaupun begitu, aku berusaha bertahan. Selama tinggal di rumah bendoro, aku mengetahui sebuah fakta bahwa kerabat bendoro tidak dapat disalahkan oleh kerabat yang tinggal di dalamnya. Hal ini terjadi ketika uang milikku hilang. Meski sudah terbukti siapa yang mengambilnya, tetapi yang dihukum lebih berat adalah bujang. Ia dikeluarkan dari pekerjaannya karena dianggap tidak mengabdi kepadanya. Akhirnya bendoro mengangkat pembantu baru yang masih ada hubungannya dengan dirinya. Namanya Mardinah. Ia berasal dari Demak. Meskipun hanya sebagai pembantu, Mardinah merasa lebih tinggi derajatnya daripada aku. Oleh karena itu, Mardinah tidak menghormatiku. Ia berani duduk sejajar denganku dan tidak mau disuruh-suruh. Aku sangat marah dengan Mardinah, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa karena yang berkuasa mengeluarkan Mardinah adalah bendoro. Ternyata Mardinah adalah suruhan bangsawan dari Demak. Bangsawan itu ingin menjodohkan bendoro dengan wanita bangsawan juga. Mendengar keterangan itu, aku merasa hancur, sedih, marah. Aku ingin menanyakan kepada bendoro, tetapi semuanya hanya tersimpan dalam hati. Untuk menghilangkan kebingunganku, aku ingin mengunjungi orang tuaku. Bendoro mengizini, tetapi harus diantar Mardinah. Aku pulang kampung dengan naik dokar dan diantar Mardinah. Dalam perjalanan menuju kampung, aku merasa lepas. Duniaku bertambah luas. Tidak seperti di rumah bendoro. Aku hanya bisa tertawa terbahak-bahak, mengejek orang kota, dan tidak mengindahkan perintah dari Mardinah. Pertengkaranku dengan Mardinah menjadi lebih tajam ketika Mardinah mengejek bahwa aku orang kampung dan ternyata kampungku kotor. Aku mengusirnya, tetapi Mardinah tidak mau karena takut dimarahi bendoro. Selain itu, keadaan di kampung sepi dan menakutkan sehingga Mardinah merasa serba salah. Mau pulang takut pada bendoro,
mau ikut juga takut. Kesempatan ini kupakai untuk menekan Mardinah. Ada peristiwa besar yang menggegerkan penduduk kampung nelayan. Mardinah dan 4 laki-laki suruhan ternyata merupakan suruhan bangsawan Demak untuk mengusir bahkan menghabisiku karena aku dianggap menghalang-halangi cita-cita bangsawan itu. Bangsawan dari Demak itu ingin menjodohkan Bendoro dengan putri Demak yang sama derajatnya. Rencana itu ketahuan penduduk kampung. 4 laki-laki suruhan itu mati terbunuh oleh bajak laut yang akan merampok kekayaanku. Mardinah tinggal sendirian di kampung dan dipaksa untuk menikah dengan seorang pengamen, si Dul Gendeng. Ternyata Mardinah dan Dul Gendeng hidup bahagia. Bahkan Dul yang sebelumnya malas untuk bekerja, sekarang mau turun ke laut mencari ikan. Dengan kelelahan dan terengah-engah, aku menolong makhluk baruku yang hadir ke dunia. Mana suaranya? Mana? Kenapa aku tidak mendengar suaranya? Aku berdebar, hati ini sangat kencang sekali. Kemana suara anakku? Aku bangkit dan menjerit, ingin rasanya mendengarkan suara bayiku. Tapi kenapa tidak ada daya dan tenaga? Bangunlah anakku. Itulah anakku. Itulah anakku. Tapi mana suaranya? Mana suara tangisnya? Aku tak mendengar sama sekali. Ya Allah, selamatkanlah dia. Demi Allah, aku ingin dia selamat. Akhirnya aku mendengar suara bayiku menangis. Aku menarik nafas sedalam-dalamnya. Aku terlena melihat matanya, hidungnya. Laki ataukah perempuan? Aku lemas tak berdaya ternyata ketika aku mendengar bayiku perempuan. Inilah anakmu. 9 bulan lamanya aku mengandung. Aku besarkan dia di bawah ulu hatiku. Terimalah dia. Dia ini anakmu. Aku cuma sekedar mengandungnya selama 9 bulan. Karena ada siapa anakku harus aku kasihkan? Kepada siapa anakku kuserahkan kalau tidak sama bapaknya? Barangkali Bendoro tak peduli anaknya sendiri. Tidak mungkin. Tapi mengapa dia tak kunjung juga datang? Aku mengagumi bayiku. Sipit matanya, hidungnya, tubuhnya kecil seperti aku. Apakah Bendoro tak
anakku pada Bendoro. Aku ingin anak dan bapaknya berpandang-pandangan mesra. Tapi Bendoro tak pernah menengok. Dokar terus menggelinding di atas jalan pos buatan Dendles. Cemara yang berkejar-kejaran tiada menarik perhatianku yang ada di dalam dokar. Hutan-hutan jati dan bakau yang berganding-gandengan terkesan seakan gumpalan-gumpalan mendung yang melintas tanpa makna. Ada masanya aku berusaha keras agar tak jatuh tertidur, hanya untuk menunggu kedatangan Bendoro. Kini bapak menyuruhku untuk tidur, dan aku tak mampu untuk menutup mata barang sekejap pun. Bunyi telapak kuda yang berirama mengetuki jalan dalam raya yang keras itu bergaung dalam hatiku seperti ketukan-ketukan martil pada dinding-dinding jantungku. Dokar macam ini juga yang menyeret aku dari orang tuaku dan kampungku. Dokar macam ini pula yang menyeret aku dari perkawinanku dan anakku. Teringat pada penduduk kampung yang menyusulku dengan obor waktu aku pulang setelah kawin. Aku ingat pada orang-orang yang menyebutku Bendoro Putri. Aku ingat pada Madinah. Lalu aku ingat anakku. Sudah maleskah dia sekarang? Manisku itu. Betapa sia-sia buah dada ini yang kuberikan. Kenapa aku sesali buah dada yang melakukan anakku? Bendoro, orang tinggi semampai tanpa otot. Betapa besar kekuasaannya, biarpun tak pernah melihat laut. Disuruh apa anakku kelak? Hinakan anaknya sendiri. Barangkali dia bakal jadi serupa dengan bapaknya. Kulihat matahari di atas sudah melewati puncak ketinggiannya sekarang. Gumpalan mendung mulai terlihat menutupi matahari dan menyuramkan dunia. Guruh mulai menderu-deru, berselingan dengan deburan laut. Hujan turun membuat kuda lari gesit kedinginan. Dokar berhenti saat hujan reda. Aku turun, menebarkan pandanganku ke sekeliling. Aku hafal dengan pohon-pohon di sekitarku. Aku mulai melangkah tanpa tenaga, lupa mengenakan sandal yang biasa aku gunakan. Rasakan pasir halus membelai kakiku. Aku berhenti. Jangan dulu, Man. Aku tak akan kembali ke kampung. Aku akan pergi jauh ke selatan, ke Blora, mencari pelayan yang telah dulu diusir. Beribu ampun, Bapak. Pulanglah. Belilah perahu besar model baru buatan Lasem. Gantikan aku jadi anak Bapak yang paling ceria. Rogoh kantung Bapak, ambil beberapa mata uang perak tanpa ragu menuju Dokar dan menaiknya. Kembalilah ke kota, men. Kepecut kuda di bawah perutnya. Udah melompat dan lari. Roda-roda menggilas jalanan pasir menuju jalan pos. Memusatkan mata ke depan, aku tak sekalipun menengok ke belakang. Kemudian, dalam satu bulan ini, aku menyewa Dokar dan menyuruhnya pergi ke depan pintu pekarangan Bendoro.
hidup sedikit berharap melihat anakku sebelum ku tinggal pergi selama-lamanya. Setelah puas, angkat kakilah aku dari kota menuju ke selatan, ke Blora.